bagian yang tampak ini harus terkena air. Ya, bagian yang tampak ketika mulut seseorang itu dikatupkan, ya, disatukan, ya, ketika dia diam, ya, maka bagian yang tampak dari mulutnya ketika dia diam menyatukan dua bibirnya, maka ini air. Kenapa? Karena ini bagian yang tampak dari wajah. Maka dari sini kita ketahui, ya, kita masih membahas masalah waterproof atau apapun itu namanya, ya, yang anti air, maka ini perlu diperhatikan. Ya, kalau ada apa namanya itu, saya pun sesak napas mau bilangnya, ya, lipstick waterproof, ya, atau apapun itu namanya, kalau seandainya dia bisa menghalangi, ya, sampainya air ke bagian kulit yang wajib terkena air, maka tidak sah wudunya. Ya, maka tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, maka apa? Tidak sah salatnya. Kenapa? Di antara syarat, ya, sahnya salat itu adalah berwudu. Kalau tidak sah wudunya, maka tidak sah salatnya. Ya, kalau tidak sah wudunya, maka tidak sah pula salatnya. Seperti itu. Nah, kemudian, ya, tambahan penting yang perlu kita sampaikan juga, ya, ketika kita membasuh wajah, para ulama menyebutkan apa? Wajib, ya. Para ulama fikih menyebutkan wajib untuk membasuh tambahan, ya, untuk menambah basuhan dari bagian wajah yang telah kita sebutkan panjang dan lebarnya. Maksudnya apa? Wajib kita tambah. Kan kemarin itu di pertemuan kita sebelumnya kita sebutkan apa? Ya, panjang wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ya, apakah ketika membasuh muka itu, ya, harus, ya, pas-pasan gitu? Tidak? Jawabannya tidak. Karena para ulama menyebutkan apa? Wajib. Ya, wajib untuk dilebihkan walaupun sedikit. Ya, wajib untuk dilebihkan dari batasan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wajib untuk dilebihkan walaupun sedikit. Tujuannya apa? Agar betul-betul yakin bahwa air telah mengenai seluruh bagian dari wajahnya. Ya, agar dia betul-betul yakin sudah meratai seluruh bagian wajahnya dengan air. Ya, maka tidak cukup umpamanya, ya, kemarin Ustadz Jumri bilang, ya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, kemudian dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Oh, diginiin sama dia. Oh, ya, di apa namanya? Presisi atau apa namanya itu. Ya, dia memang betul-betul dia ukur, ya, bagaimana? Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Para ulama menyebutkan apa? Dia memiliki kewajiban untuk melebihkan basuhan dari batasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Tujuannya apa? Agar betul-betul yakin bahwa, ya, bagian wajahnya ini sudah diratai dengan air. Ya, dan ini wajib hukumnya. Jadi bagaimana? Ambil air, ya, ratakan dan lebihkan walaupun sedikit. Ya, kalau banyak itu lebih baik. Soalnya apa? Supaya dia itu betul-betul yakin bahwa, ya, air tersebut telah mengenai seluruh bagian wajahnya, ya, tanpa ada yang terlewatkan. Seperti itu. Bisa dipahami, bunda-bunda sekalian, para peserta sekalian? Iya, yang lain. Bisa, Ustaz. Nah, Bisa, Ustaz. alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi yang waterproof itu, ya, sebisa mungkin dihindari. Kalau kita tidak, kalau seandainya itu menyulitkan kita untuk beribadah, ya dihindari. Ya, pakai seadanya saja, ya, pakai seadanya makeup yang, ya, yang harga 15.000, yang harga 10.000. Ya, yang penting ibadah kita tidak rusak daripada pakai yang, ya, ratusan, ya, tapi wudhu kita bermasalah, akhirnya nanti sholat kita juga bermasalah. Ya, kenapa harus seperti itu? Ya, maka selesai sudah kita menjelaskan tentang, ya, membasuh wajah. Ya, rukun wudhu yang kedua yaitu yaitu membasuh wajah. Ya, saya harapkan, ya, saya sangat berharap,
ini bisa difahami sebagaimana mestinya, kemudian dipraktekkan, ya, kemudian diajarkan. Ya, ilmu-ilmu seperti ini, Bunda, yang saya perhatikan, ya, tidak semua menyampaikan seperti ini. Ya, sedetail ini itu tidak semuanya menyampaikan. Kebanyakan, ya, mereka hanya menyampaikan membasuh muka saja, tanpa menjelaskan detailnya seperti apa. Sehingga ketika saya menjelaskan kemarin, ya, tentang wajah, ya, mungkin ada beberapa yang tidak pernah dengar, kemudian ada beberapa yang mungkin terkejut dan lain sebagainya, ya, terkejut dan terheran-heran, kan begitu. Ya, tapi ini ilmu sangat penting. Jadi sebagaimana kita bersyukur, ya, mendapatkan ilmu seperti ini, sebagaimana kita bahagia, ya, mendapatkan ilmu seperti ini, maka kebahagiaan tersebut, ya, syukur tersebut, nikmat tersebut juga kita bagikan ke orang lain. Ya, kita ajarkan teman kita. Mungkin ada di antara teman kita yang tidak pernah mendengar hukum seperti ini. Ya, kita ajarkan keluarga kita, tidak masalah Bunda. Ya, tidak masalah para peserta sekalian. Ya, kita punya teman, kita ingatkan dia. Mungkin dia tidak tahu. Ya, kalau tidak kita ingatkan, mungkin dia tidak tahu. Bukan dia tidak mau dinasehati atau tidak mau mendengar dan lain sebagainya. Mungkin dia tidak memang pernah mendengar, tidak mengetahui. Ya, ketika diingatkan dia bersyukur, alhamdulillah. Ya, untung kamu ingatkan saya. Ya, bersyukur saya kamu ingatkan saya. Kalau tidak maka ya selama ini sholat saya bermasalah, kan seperti itu. Ya, jadi setelah kita belajar, kita praktekkan terhadap diri kita, kemudian kita ajarkan, ya, agar kebaikan ini menyebar luas. Ya, tidak hanya berhenti kepada kita saja, tidak, tapi kita ajarkan kepada yang lainnya, seperti itu. Nah, ya, silakan. Ya, jadi iya, makeup ini rawan. Ya, ini bukan masalah malam ini masalah malam sebelumnya, ya. Saya juga kemarin waktu ditanya oleh Bunda kita, ya, saya tertawa, bukan masalah pertanyaannya lucu, tidak. Ya, saya ingat kejadian sebelumnya. Di sini juga ada pengajian di yayasan kita Jakarta ini, ada pengajian dan saya baru tahu, ya, seumur hidup saya yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua juga, yang sudah masuk ke 25 jalan 26, ya, ternyata ada make up yang anti air. Nah, ini lucunya di sini. Saya baru tahu, soalnya saya pikir ya makeup itu ya kalau kena air ya luntur. Ternyata ada makeup yang anti air. Ya, itu nggak tahu kenapa. Apa faedahnya saya tidak tahu. Begitu juga ternyata ada saya menyebutnya pun sesak nafas ini. Ya, ada lipstick anti air juga. Ya, mereka bilang waterproof. Ya. Kemudian ternyata ada juga ini bulu mata anti air. Ya, ada bulu mata itu tidak tahu diapakan sama mereka, dibelok-belokkan. Ya, tujuannya untuk apa saya nggak tahu, faedahnya apa saya juga nggak tahu. Ya, dikelok-kelokkan sama mereka sampai kayak menjulang tinggi seperti ini. Ya, itu ternyata juga anti air. Ya, ini hati-hati. Ya, kemarin kita sampaikan wajib, ya, air tersebut mengenai kulit dan bulu. Ya, kulit dan bulu, termasuk bulu mata. Kalau seandainya ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada bulu mata ini, maka tidak sah wudunya. Kalau seandainya ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulitnya, ya, maka bermasalah wudunya. Ini yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Singkatnya seperti itu. Bisa dipahami, Erik Irawan? Nah, ya. Jadi saya harapkan, ya, apalagi kepada para peserta kita yang perempuan, bunda-bunda kita, ya, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Ya, jangan disebabkan make up, ya. Make up tidak, ya. Kalau saya pribadi, ya, saya tidak mempermasalahkan. Cuma kemarin sudah kita jelaskan secara hukum,
Ya, kalau dia berhias, kalau dia memakai wangi-wangian, keluar dari rumahnya dengan tujuan apa namanya, menjadi daya tarik bagi laki-laki, ini diharamkan dan ini disebutkan di kitab para ulama, ya bukan karangan Jumri, ya, kan di dalam kitab. Nanti akan kita sampaikan, ada penjelasannya nanti, ada babnya tersendiri. Ya, kalau tidak seandainya, ya kalau apa namanya, kalau tidak ada niat sama sekali seperti itu, ya maka tidak bermasalah. Tapi ya sebagian mengatakan makruh hukumnya, ya perempuan keluar ya dengan berhias, ya yang tidak pada umumnya lah, berhias tidak pada umumnya, memakai wangian tidak pada umumnya, ya walaupun niatnya itu bukan untuk apa namanya, menarik perhatian laki-laki, nah ini ya, maka di sini makruh hukumnya, artinya apa, tidak baik, lebih baik ditinggalkan. Lantas bagaimana Ustaz? Tidak mungkin kita keluar ya mukanya berantakan, baru bangun tidur langsung keluar ke pasar atau kemana, ya bukan seperti itu, artinya normal saja. Ya normalnya orang bagaimana, ya mungkin perlu dibersihkan sedikit, ya kemudian pakai wangian sedikit agar ya tidak apa namanya, mengganggu, baunya tidak mengganggu orang lain umpamanya, ya ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Nah, sampai di sini saja, jangan dikaji terlalu dalam, nanti terlalu dalam nanti ya tidak akan selesai kitab ini nanti. Nah, sekarang yang ketiga, ya fardu wudhu yang ketiga atau rukun wudhu yang ketiga, apa itu? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma'alaihima. Ya, membasuh kedua tangan, ya, membasuh kedua tangan disertai apa? Sampai ke siku. Ya, membasuh kedua tangan sampai ke siku dan membasuh apa-apa saja yang berada di atas tangan tersebut. Ya, bulunya, ya, ataupun ada daging tumbuh umpamanya, ya, maka ini wajib juga untuk diratai dengan air. Kalau bulu tangannya, ya, umpamanya laki-laki, bulu tangannya tebal, kan ada yang seperti itu. Ya, tebal, saking tebalnya tidak kelihatan kulitnya. Maka ini dia punya kewajiban untuk apa? Meratakannya sampai air tersebut masuk dan mengenai kulitnya. Ya, yang dikecualikan oleh para ulama itu adalah ya jambang dan jenggot. Ya, kumis tidak. Ya, baik dia tebal maupun tipis ini wajib diratai dengan air. Begitu juga dengan rambut yang berada di tangan. Ya, baik dia tebal maupun tipis, ya ini wajib dikenai air. Kemudian tadi kita sebutkan apa? Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Siku itu mana? Ya, ini nggak tahu kenapa sesak napas ini. Siku itu mana? Ya, ini siku namanya. Pertemuan lengan atas, ya. Pertemuan lengan atas dengan lengan bawah. Ya, ini bertemunya, ya, tempat bertemunya lengan atas dengan lengan bawah ini disebut dengan siku. Maka ya harus sampai ke siku. Ya, orang yang wudhunya seperti ini saja, ya, maka tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena sikunya tidak kena. Ya, sikunya tidak kena. Maka perlu diperhatikan. Nah, kenapa? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika beliau berwudhu, beliau itu membasuh sikunya, ya membasuh kedua sikunya. Artinya apa? Tidak beliau tinggalkan. Maka dari sini kita ketahui bahwa siku adalah termasuk ya yang wajib dikenai atau yang wajib diratai dengan air. Ya. Membasuh kedua tangan sampai siku, ya sampai ke siku. Ya, kalau seandainya ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ya, tapi terjadi, kadang-kadang terjadi. Kalau seandainya tangannya cacat umpamanya, kalau seandainya tangannya diamputasi umpamanya, ya tangannya terpotong, ya maka apa yang harus dia lakukan? Membasuh yang tersisa, ya yang membasuh yang tersisa saja. Kalau umpamanya tersisa sedikit, maka sedikit itulah yang dia basuh dengan air. Ya. Kemudian, ya kalau kita perhatikan, bunda-bunda sekalian, ya ini fikih memang agak ya perlu
apa namanya, step by step ya, selangkah demi selangkah supaya betul-betul kita pahami. Ya, berbeda dengan akidah. Kalau penjelasan akidah ya itu lebih mudah, bagi saya itu lebih mudah daripada fikih. Kalau fikih ini memang harus di ya, buka jurus ya, buka jurus. Nah, kalau kita perhatikan bunda-bunda, membasuh kedua tangan, ini di tangan kan ada kukunya. Ya, ini tangan kan ada kukunya. Adakah orang punya tangan tidak punya kuku? Saya tidak pernah lihat. Ya, maka kuku ya ini juga wajib diratai dengan air. Ya, masalahnya yang disebutkan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama, kukunya panjang. Ya, kuku ini wajib diratai dengan air. Ini kuku wajib diratai dengan air. Ya, yang dijelaskan, yang dipermasalahkan, yang dijadikan masalah, yang dijadikan pembahasan oleh para ulama itu apa? Kukunya panjang, kemudian ada sesuatu di dalamnya. Ya, ada sesuatu di dalamnya. Ini sesuatu ini terbagi menjadi dua. Ada dua kemungkinan. Ya, para ulama menyebutkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini kotoran yang berada di bawah kuku ini, jika dia ya muncul dari badannya sendiri, ya, yang muncul disebabkan keringatnya, ya kasarnya itu adalah daki. Ya, saya tidak tahu bahasa Makassar apa daki. Cuma saya rasa mungkin daki juga bahasa umum ya. Semuanya faham itu daki. Ada yang tidak faham apa itu daki. Daki, kotoran badan. Ya, biasanya kadang kalau kita keringat, ya, apakah kita semuanya saya tidak tahu. Cuma kalau saya pribadi juga terkadang terjadi. Terkadang kalau kita keringat, ketika kita gini kan, ya, ketika kita buat seperti ini, terkadang ada ya yang hitam-hitam. Ya, ini disebut dengan daki. Kotoran yang muncul dari badannya, dari keringatnya. Ini jika kotoran ini adalah daki ataupun yang muncul disebabkan keringatnya sendiri, maka ini para ulama menyebutkan apa? Makfu, tidak masalah. Ya, walaupun dia menghalangi, umpamanya kuku dia panjangnya segini, ya, dan dipenuhi daki, ya, umpama tidak tahu kerjaannya apa kan, garu-garu umpamanya, ya, penuh dengan daki, ya, sehingga apa? Sehingga air ini tidak mengenai bagian dalam dari kuku tersebut. Ya, ini para ulama menyebutkan apa? Mahfu. Jika daki ini, ya, jika kotoran ini adalah dakinya sendiri, ya, yang muncul dari keringatnya sendiri. Tapi kalau seandainya kotoran ini, ya, bukan muncul dari dirinya, bukan dari keringatnya, maka ini jika menghalangi sampainya air ke dalam kukunya, ya, maka ini tidak sah wudunya. Ya, umpama ada tanah di dalamnya. Tanah itu kan bukan muncul dari keringat kita. Dia bekerja petani umpamanya. Ya, dia sebagai petani. Akhirnya apa? Terdapat beberapa tanah mungkin karena kukunya panjang yang menempel di dalam kukunya. Dan ini tanah menghalangi sampainya air ke dalam kuku tersebut. Ya, maka ini tidak sah wudunya. Artinya apa? Harus dia bersihkan terlebih dahulu. Ya, harus dia bersihkan terlebih dahulu agar apa? Agar air tersebut sampai ke dalam kukunya. Ini jika kotoran tersebut ya muncul bukan dari dirinya sendiri, muncul bukan dari keringatnya. Tapi para ulama menyebutkan jika kotoran ini ya muncul disebabkan keringatnya, diambil dari keringatnya, maka ini dimaafkan. Artinya apa? Tidak masalah. Artinya tidak masalah. Nah, begitu juga kita sampaikan tadi bahwa ya selain dia wajib ya membasuh tangan sampai ke siku, dia juga punya kewajiban untuk membasuh apa-apa saja yang berada di tangannya. Ya, kalau seandainya tangannya berbulu, ya maka wajib dia ratai, baik bulunya itu tebal maupun tipis, wajib dia ratai dengan air. Begitu juga kalau seandainya tangannya ini apa namanya berlobang, bagaimana? Kadang Bunda, para peserta sekalian, kadang sebagian tangan itu kayak ada lubang-lubangnya. Ya, saya pernah lihat itu.
Ya, tapi kebanyakan bukan di tangan, kebanyakan di kaki. Ya, tapi ini para ulama menyebutkan apa? Kalau seandainya itu ada di tangan yang berlobang-lobang itu, ya itu tidak tahu dimakan apa namanya? Dimakan kuman atau ya dimakan kuman atau sejenis apa gitu sehingga dia berlobang, maka ini lobang wajib dikenai air. Ya, wajib disampaikan air di dalam lobang tersebut. Ya, begitu juga kalau seandainya ya tangannya tertusuk duri, ya kan biasanya kadang tanpa kita sadari ya masuk duri ke tangan kita. Ini bagaimana hukumnya? Ya, apakah saya punya kewajiban untuk mencabutnya kemudian memasukkan air tersebut ke dalam lobang yang sebelumnya ada durinya atau bagaimana? Ya, di sini dirincikan oleh para ulama. Kalau seandainya duri tersebut ya nampak, artinya masih kelihatan, ya masih terasa, ya terkadang kan ada yang sudah melewati, ya akhirnya apa? Tenggelam, ya tenggelam. Kan ada yang seperti itu dan ada yang tidak tenggelam, artinya masih bisa dicabut. Ini kalau dia masih bisa dicabut, wajib baginya untuk mencabut dan meratainya dengan air. Ya, cukup dia ratai dengan air, dia cabut durinya, kemudian dia ratai dengan air. Tapi kalau durinya tidak kelihatan, artinya apa? Melewati kulitnya, ya, tidak lagi apa namanya setara dengan kulitnya bahkan masuk ke dalam, ya, sehingga sulit untuk dicabut, maka di sini para ulama apa mengatakan tidak wajib untuk dia cabut. Ya, biarkan saja kemudian dia berwudu seperti biasanya. Tapi kalau duri itu masih bisa dicabut, artinya tampak ya dari permukaan kulitnya, maka wajib dia cabut kemudian dia ratakan dengan air. Ya, seperti itu. Begitu juga ya terkadang ya tangannya terkena atau yang sering terjadi ya kalau apa laki-laki itu Bunda ya yang sering saya lihat itu laki-laki. Kalau perempuan saya belum pernah lihat. Terkadang dikarenakan mereka sering bekerja, ini tangannya kapalan. Ya, kapalan. Artinya apa? Ada kulit mati. Ya, ada kulit mati di tangannya. Ini bagaimana hukumnya? Apakah wajib ya dia cabut semua kulit matinya, kemudian dia ratai dengan air? Jawabannya tidak. Ya, artinya apa? Cukup dia ya seperti biasanya. Ya. Dan ketika terkena air, seandainya kulit mati ini copot, ya, ataupun kembang, dia kan kalau terkena air lembut dia, akhirnya apa? Dia eh, terkelupas, ya, terkelupas. Ini jika bagian dalamnya itu, ya, kelihatan tidak terkena air, ini bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib mengulangi wudhunya atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya tidak wajib baginya untuk mengulangi wudhunya. Kenapa? Karena dia sudah berwudhu tadi. Ya, dia berwudhu. Umpamanya Bunda, ya di sini ada kapalan. Ya, saya bekerja, ya nyangkul, ya nodos umpamanya, sehingga kapalan, ya bengkak di sini. Ya, kayak ada air di dalamnya. Beberapa hari kemudian pecah, ya pecah. Akhirnya apa? Kapalan. Ya, dan itu biasanya 1 hari setelah pecah itu dia tidak mudah untuk dikelupaskan. Ya, maka saya wudhu, ya biasa saja. Kemudian setelah saya wudhu, tiba-tiba, ya setelah saya wudhu nih, ya setelah saya wudhu, tiba-tiba kapalan ini terkelupas umpamanya, ya copot, ya kapalannya copot atau terkelupas. Kemudian saya lihat, ternyata bagian dalam karena tadi tertutupi dengan kulit mati tadi, akhirnya apa? Bagian dalamnya itu tidak terkena air. Ya, ini bagaimana hukum wudhu saya? Apakah saya wajib untuk mengulangi wudhu saya? Jawabannya tidak. Ya, ini tidak masalah. Dia tidak punya kewajiban untuk mengulangi wudhunya. Ya, kemudian juga kita sebutkan tadi, ya wajib membasuh apa-apa saja yang berada di tangannya, ya bulu, ya ataupun daging tumbuh umpamanya. Kan sebagian orang itu ya jarinya 6 umpamanya, ya ada daging tumbuh yang muncul. Ya, maka ini yang tumbuh ini wajib juga untuk diratakan dengan air. Ya, wajib untuk diratakan dengan air. Sampai di sini Bunda, bisa difahami? Ada yang ingin ditanyakan?
Iya, jadi apapun itu yang berada di atas tangan ini tadi itu wajib diratakan dengan air. Ya, bulu, daging, ya daging tumbuh, daging yang jari yang muncul yang sama dengan jari sempurna pada umumnya itu wajib juga diratakan dengan air. Kemudian lobang-lobang, ya kan ada sebagian tangan biasanya di sini itu tangannya berlobang, ya berlobang tidak tahu dimakan apa. Ya memang ada penyakit seperti itu. Ini lobang juga wajib ya diratakan dengan air. Harus sampai air ke dalam lobang tersebut. Iya, iya. Kotoran yang berada di bawah kuku, kotoran yang berada di bawah kuku ini ada dua. Ya. Yang pertama, kotoran ini muncul dari dirinya sendiri, dari keringatnya. Ini dimaafkan, walaupun menghalangi sampainya air ke dalam kuku, ini dimaafkan. Kenapa? Karena ini ya kotoran ini muncul dari dirinya sendiri. Tapi kalau kotoran ini muncul tidak dari dirinya, umpama tanah, ya, oli, apalagi, pokoknya kotoran yang selain dari yang muncul selain dari keringatnya, maka ini jika menghalangi sampainya air, maka tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Kalau duri tadi, ya, kalau duri, selagi dia tampak, maksudnya masih kelihatan dari permukaan kulit, maka wajib untuk dicabut, kemudian dibasuh dengan air, diratakan dengan air. Tapi kalau durinya sudah tidak tampak lagi dari permukaan kulitnya, artinya memang sudah terlalu masuk ke dalam, maka dia tidak punya kewajiban untuk mencongkelnya pakai pisau atau pakai jarum, ya untuk dia keluarkan tidak wajib. Tapi kalau masih muncul ke permukaan kulitnya, masih kelihatan ya di permukaan kulitnya, maka wajib untuk dia cabut, kemudian dia sampaikan air ke dalamnya. Ya. Amin wa fiik Habibi. Nah, kemudian ya tidak kalah penting. Nah, ini perempuan juga. Saya takut ya semakin disudutkan jamaah perempuan ini ya, tidak dikasih ngisi kajian lagi nanti. Oke. Kebanyakan juga soalnya ini yang sering dilakukan oleh perempuan. Apa itu? Eh, Kalau bahasa yang pernah saya dengar kutek. Ya, saya tidak tahu kalau di Makassar disebut apa. Kalau di Makassar disebut apa, Bunda? Ada namanya kutek. Sama saja atau bagaimana? Bunda-bunda di Makassar. Tahu kutek, Bunda? Iya, betul, Ustaz. Tahu, Iya. kutek. Iya. Iya. Kutek, Bunda. Nah, Iya. ini kita berbicara tentang hukum. Jangan ada yang marah sama saya. Ini hukum. Ya, saya pakai kutek. Ya. Kita berbicara tentang hukum. Ya, tidak ada kaitannya dengan saya. Kutek, Bunda, itu menghalangi sampainya air ke kuku. Ya, kutek itu menghalangi sampainya air ke kuku. Maka orang yang pakai kutek kemudian berwudu tidak sah wudunya. Berbeda dengan hinai. Hinai tahu Bunda? Kalau orang Riau bilangnya inai. Tapi kalau Inai. kamus itu ya Paci, hinai. paci. Paci, Ustaz. Inai. Paci. Sama juga. Inai atau paci. Iya, hinai atau paci. Berbeda dengan Iya. hinai atau paci. Ya, berbeda dengan hinai atau paci. Ini dia tidak menghalangi sampainya air ke kuku. Ya, jadi ada perbedaan antara kutek, ya, kutek dengan hinai. Kalau kutek, ya, itu menghalangi sampainya air ke kuku, sedangkan hinai tidak. Maka jika perempuan berhinai, itu boleh. Ya, tetap sah wudhunya. Berbeda dengan laki-laki. Ya, ini laki-laki harus tahu ini. Ini sering terjadi di pernikahan-pernikahan. Ya, laki-laki diharamkan untuk memakai hinai.
Ya, laki-laki diharamkan untuk memakai hinai. Kenapa? Karena hinai itu adalah ya sesuatu yang dikhususkan bagi perempuan. Maka laki-laki yang memakai hinai haramnya kenapa? Tasyabbuh bin nisa. Ya, menyerupai perempuan, makanya diharamkan. Ya, kecuali nah, ini ada pengecualian. Ya, kecuali ya ada pengecualian jika memang dia butuh memakai hinai. Contohnya apa? Dokter bilang, ya, dokter yang terpercaya bilang kepadanya, kalau kamu pengen sembuh, kamu harus memakai hinai. Ya, memang betul-betul ada kebutuhan. Ya, maka di sini boleh karena darurat, liddaruroh. Ya, karena memang ada kebutuhan dan dokter yang menyampaikan itu memang betul-betul sikoh, ya terpercaya, mengatakan kepada dirinya, kalau kamu mau sembuh, kamu memakai hinai. Karena memang hinai ini Bunda ada herbal tersendiri, ya, ya bukan bukan cuma gaya-gaya saja, tidak, ternyata hinai yang betul-betul hinai herbal ya, yaitu memiliki eh, apa namanya manfaat ya, hinai itu memiliki manfaat. Jadi kalau seandainya dokter bilang eh, kalau kamu pengen sembuh, kamu pakai hinai ya kepada laki-laki ini tadi, maka boleh dia pakai. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, ya, tidak ada kebutuhan. Ya, tiba-tiba laki-laki pakai hinai, maka ini haram hukumnya. Kenapa? Karena tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Nah, ini hati-hati. Yang sering saya lihat, ya, bahkan memang sudah hampir menjadi kebiasaan bahkan di beberapa tempat, ya, di pernikahan. Ya, di pernikahan itu sering saya lihat laki-laki memakai hinai. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, kita sudah belajar ilmu agama, ya maka apa namanya, ya semaksimal mungkin kita usahakan jauh dari perbuatan tersebut. Tapi Ustadz, nanti kalau saya tidak pakai hinai, ya orang-orang melihat saya nanti bagaimana? Ya diakali saja pakai kaos tangan, ya pakai sarung tangan umpamanya, ya agar tidak kelihatan. Karena orang kan nggak mungkin kita pakai apa sarung tangan, bukalah tangannya, lihat ya sudah pakai hinai atau belum, kan tidak seperti itu juga. Ya, jadi diakal-akali saja. Jangan sampai disebabkan mencari keriduan orang, ya mencari sukanya orang terhadap kita, kita malah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Ustaz, mau tanya. Ustaz, ini masalah inai tadi Ustaz. Iya, Bunda. Kami kalau di Aceh itu Ustaz memang harus gimana ya? Ibu-ibunya itu pada sewot, emak-emaknya kan nenek-neneknya gitu Ustaz. Kalau Iya, laki-lakinya belum pakai inai. tahu Bunda. Ya, soalnya saya orang Sumatera juga. Ya. Makanya saya sebutkan tadi diakal-akali. Ya, saya juga menyampaikan hukum ini kepada keluarga saya. Saya bilang nanti kalau saya apa ada panjang umur, murah rezeki, ada perkawinan, saya nggak mau pakai hinai, saya bilang. Ya, tapi orang tua saya bilang gini 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 gini. Ya, nanti diakali. Ya, nanti Baik diakali. Ustaz. Ya. Ya, itu ya kalau di Riau, ya di Riau, apalagi seperti kampung-kampung Melayu lah, kampung-kampung Melayu pada umumnya melakukan hal-hal seperti itu. Perempuannya tidak masalah, ya perempuannya tidak masalah. Ya, yang dipermasalahkan itu adalah laki-lakinya. Jika memang tidak ada kebutuhan yang darurat, ya nikah itu bukan kebutuhan darurat ya. Dia memang sakit umpamanya dan sakit ini tidak akan sembuh kecuali dia menggunakan hinai tadi. Ya, maka ini dibolehkan. Jika tidak, tidak. Ya, apapun alasan Anda. Ya, nanti orang sewot sama kita, orang marah sama kita, ya kita jelaskan baik-baik kepada mereka. Terkadang ada adat istiadat yang memang perlu kita sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka. Ya, contohnya apa? Salah satu contoh. Di beberapa tempat, Bunda, ya, di beberapa tempat, tanpa kita sebutkan tempatnya, takutnya nanti bermasalah. Di beberapa tempat, ya, akad apa pesta pernikahan itu tidak akan dianggap pesta kecuali ada keyboardnya.
Ya, mungkin orang-orang Sumatera paham apa yang saya maksudkan. Ya. Di beberapa tempat, mungkin bahkan di seluruh tempat, bahkan ya mungkin di Makassar atau bagaimana saya tidak tahu, saya belum pernah ke sana. Ya, tapi di beberapa tempat pesta pernikahan tidak akan dianggap pesta kecuali ada keyboardnya. Ya, kecuali ada eh, biduannya, ada yang joget-joget dan lain sebagainya macam. Ini kalau tidak ada, maka orang menganggap ini pesta tidak ada apa-apanya. Ya, ini kan bertentangan dengan syariat kita. Ya, bertentangan dengan syariat kita. Ya Allah. Ya, orang tua saya bilang, nanti ya kalau kamu menikah bagaimana? Kalau tidak ada itunya nanti tidak ada yang datang ya sudah. Kalau tidak ada yang datang ya sudah. Kan lumayan bisa makan nasi yang dimasak selama 1 bulan kan. Lauknya nanti bisa dimakan selama 1 bulan kan lumayan. Iya. Jadi jangan mencari-cari alasan gitu. Ya, ini nanti orang apa sewot sama kita, orang melihat kita seperti ini seperti itu. Ya kalau bertentangan dengan syariat, ya kenapa kita lakukan? Ya. Pesta tidak ada keyboardnya, apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Tujuan dari pesta pernikahan itu apa? Memberi makan, ya, memberi makan dan membagi kebahagiaan kita kepada orang lain. Ya, kita bagikan makanan, kita makan bersama. Ya, bukan bermaksiat bersama, tapi makan bersama. Ya, itu tujuan dari walimah pernikahan itu. Ya, bukan keyboard-keyboard gitu bukan. Ya, ini orang Sumatera mungkin paham apa yang saya sampaikan. Ya, mungkin sebagian paham. Masya Allah. Ya, iya, bagaimana Erik? Iya, seperti itu. Iya, ya, seperti itu. Ya, maka jamaah-jamaah kita yang sudah belajar ilmu agama tadi seperti ada bunda tadi atau kakak tadi bilang kalau di Aceh apa segala macam, ya itu juga terjadi di tempat kita. Ya sudah, bilang tidak mau. Ya, kenapa? Apa masalahnya? Ya ini agama melarang kita melakukannya. Mungkin mereka tidak pernah dengar. Ya mungkin mereka tidak pernah dengar. Jelaskan baik-baik. Dakwah itu seni. Ya sampaikan dengan bil hikmah. Ya dengan bijak. Nek, ke, ya, Pak, Bu, apapun itu panggilannya. Ya, setelah saya belajar ilmu agama, ternyata para ulama menyebutkan bahwa ini diharamkan dalam ajaran kita. Ya, dibolehkan bagi perempuan, tapi tidak dibolehkan bagi saya sebagai laki-laki. Ya, mungkin mereka akan mengatakan, oh seperti itu, saya tidak pernah dengar sebelumnya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau seandainya, wah apa ini seumur hidup 1 kali seumur hidup kata dia kan, ya sudah, ya diakali saja. Ya pas hari hanya pakai sarung tangan, ya kan pakai sepatu juga, pakai kaos kaki. Kan nggak mungkin orang lihat dulu sudah berine atau belum, kan tidak seperti itu juga. Ya, seperti itu. Kalau di Makassar bagaimana Bunda? Ada juga, ada seperti itu. Di mana? Oh, oh, Sonhorek. Ya, tidak usah semakin kemana-mana ya, nanti makin panjang ceritanya. Oke, tadi ada yang bertanya juga, ya, ada yang bertanya, bagaimana dengan spidol permanen atau stabilo? Ya, mudahnya, apakah stabilo ini, apakah spidol ini, ya, dia menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak? Itu saja gampangnya. Ya, kalau stipo, ya tahu stipo ya, yang apa warna putih, yang apa penghapus untuk pena, ini menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, tapi kalau spidol ya dilihat dulu, apakah dia menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak. Kalau dia menghalangi, maka tidak sah wudunya. Karena tadi kita sebutkan apa wajib meratai ya kulit dan bulu. Harus air tersebut harus mengenai kulit dan bulunya. Nah, kalau tangannya diperban bagaimana cara wudhunya?
Ya, bagaimana cara wudhunya kalau tangannya diperban? Nah, ini panjang ceritanya Bunda. Ya, kalau tangannya diperban, ini bagaimana wudhunya? Ini bukan Bunda ya, eh, Mas Rafiq. Ya, kalau tangannya diperban, bagaimana wudhunya? Dia wudhu, kemudian dia tayamum. Ya, panjang penjelasannya. Saya rasa nanti ada bab-bab tersendiri. Cuma nanti ya dia basuh muka, kemudian kalau seandainya yang diperban itu adalah tangan kanan, tangan kirinya tetap dibasuh seperti pada umumnya, kan tangan kanan ini diperban, maka dia langsung pindah ke kaki, lah ini tangan, bagaimana? Digantikan dengan tayamum. Ya, tapi ini masih ada rincian hukumnya yang akan kita jelaskan nanti di babnya tersendiri, seperti itu. Bisa difahami? Warna, iya. Iya, spidol ataupun stabilo ini dilihat, ya dilihat. Apakah spidol ini tadi atau stabilo ini tadi menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak? Kalau dia menghalangi, maka tidak sah wudunya. Tapi kalau tidak menghalangi, maka tidak masalah. Ya, kalau tidak menghalangi sampainya air ke kulit, maka tidak masalah. Ustadz, maaf sebelumnya Ustadz, kan kemarin kan ada pernah dengar katanya kalau inai atau henna itu kan nggak apa-apa kan. Cuman kalau Sebentar, Bunda. Sebentar, saya tidak dengar. Ulangi. kan pernah dengar katanya kata seseorang tersebut bahwa kalau inai sama henna itu kan yang buatan yang dijual itu kan dari penjual itu nggak apa-apa. Tapi kalau cat warna kayak cat anak-anak atau apalah semacamnya kan, katanya itu langsung nggak boleh. Padahal kan yang setahu kami kalau yang kayak Ustadz bilang tadi tuh, kalau sifatnya itu menghalangi tidak sampainya air, maka itu yang baru dikatakan itu tidak boleh. Itu gimana itu Ustadz? Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, saya tidak Nggak, tahu. maksudnya kalau cat warna, kenapa Iya, dia katanya kalau seandainya cat itu sifatnya nggak mau hilang, kayak permanen itu langsung dikatakan itu nggak sah, tetap dianggap tidak sampai air. Nah, itu yang jadi masalahnya. mungkin dia sudah meneliti. Ya, mungkin dia sudah meneliti. Kalau saya pribadi, saya belum pernah meneliti. Ya, saya belum pernah meneliti apakah spidol permanen itu ya menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak, saya tidak tahu. Jadi mungkin dia pernah dengar, tapi saya tidak pernah dengar. Jadi apa yang saya sampaikan adalah apa yang pernah saya dengar, Bunda. Jadi kalau dia pernah mengatakan seperti itu, maka dia pernah dengar. Ya, dan dia mempertanggungjawabkan hal tersebut sebagaimana saya menyampaikan ini dan saya mempertanggungjawabkannya seperti itu. Ya, tapi kalau saya pribadi, kesimpulannya itu tadi. Saya tidak mengatakan dia salah ya. Ya, bisa jadi dia benar dan saya tidak mengatakan ya ini yang saya sebutkan tadi kesimpulannya mudah. Ya, baik itu spidol, stabilo, cat anak-anak atau apapun itu. Ya, kalau dia menghalangi sampainya air ke kulit, ya maka tidak sah. Tapi kalau tidak menghalangi, maka tidak masalah. Lah kalau setipo, kenapa tadi saya sebutkan? Saya pernah dengar dan memang faktanya seperti itu. Coba ya, taruh setipo di tangan kita. Kemudian siram dengan air setelah kering ya. Siram dengan air. Ini kita bisa lihat bahwasanya air ini tidak mengenai kulit yang terkena setipo ini tadi. Seperti itu. Bisa difahami. Bisa Ustadz. Boleh tanya satu lagi Ustadz. Ini Boleh. tentang rambut yang diwarnai. Kan sekarang banyak tuh Ustadz kayak pewarna-pewarna, tetapi pewarna tersebut menghalangi masuknya air. Nah, jika Ustadz ketawa, nggak bisa dilanjut. Iya, soalnya pertanyaan-pertanyaan ini sering ditanyakan. Ya, Iya, karena pertanyaannya Ustadz gitu. untuk menguatkan lagi nih Ustadz. Karena kan Iya, katanya sebagian kalau memang nggak kena air, seperti kita mandi wajib istilahnya kan, itu kan nggak sah nanti ceritanya. Itu gimana Ustadz? Coba jelaskan sedikit lagi Ustadz. iya, ya saya jelaskan sedikit dan banyak juga insya. Sedikitnya bagaimana?
Kesimpulannya sama. Itu Ya, iya kesimpulannya itu nggak boleh Kak kesimpulannya Ustadz. sama. Ah, itu kesimpulannya Sebentar, aja. Itu sebentar, nggak boleh sebentar, Kak Ustadz. sebentar. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Jangan langsung ya ini nanti saya viral nanti. Ustadz Jupri mengharamkan semer nanti Iya, ya. iya. Ya, jangan, santai dulu. Saya belum menjelaskan. Ya. Mewarnai rambut, ya selagi tidak hitam, ya selagi tidak hitam. Kalau hitam ini yang dipermasalahkan. Ya, mewarnai rambut dengan warna hitam ini yang dipermasalahkan. Tapi selain warna hitam ini tidak dipermasalahkan. Yang jadi permasalahannya adalah, nah ini tidak masalah selain warna hitam, tapi yang jadi masalah. Nah, berarti masalah yang kedua apa itu? Terkadang ya warna rambut terkadang ada yang menghalangi dan terkadang ada yang tidak menghalangi. Nah, ini bagaimana cara mengetahuinya? Ya Anda tanya kepada ahlinya. Ya, saya bukan ahlinya, saya bukan penata rambut, saya bukan tukang cat rambut, ya, saya tukang bersih-bersih, ya, bukan cat rambut. Jadi biasanya mereka itu punya pengetahuan tentang hal itu. Apakah ya ini cat ya melapisi ya atau tidak? Kalau dia melapisi, artinya apa? Ini rambut ya. Ketika air jatuh kepadanya, bagian dalamnya itu tidak akan terkena air. Soalnya apa? Sudah dilapisi dengan warna tadi. Tapi kalau seandainya tidak dilapisi, tapi apa namanya? Bagaimana saya menyebutkan? Yang penting dia tidak menghalangi, ya. Sampainya air ini ke dalam rambut ini tadi, maka tidak masalah. Ya, tapi perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Bukan berarti, ya, kita orang-orang Islam ya pakai rambut warna biru ya hari Senin biru, hari apalagi laki-laki ya, perempuan kan pakai hijab ya, hari Senin biru, Selasa kuning, Rabu ya apapun warnanya ya, ini jangan dilakukan karena ini ya bukan budaya kita juga ya. Ya pakai peci, ya pakai peci ya. Kemudian kalau tidak mau pakai peci ya sudah, jangan diapa-apain rambutnya, biarin saja seperti ini. Kalau sudah putih terima takdirnya ya. Bahkan putih itu baik ya, sadar bahwasanya ya ajal sudah semakin dekat ya. Jangan diwarna-warnai warna hitam, itu diharamkan kalau warna hitam karena menipu, tujuannya menipu ya. Dia sudah putih ya rambutnya, kemudian dia cat warna hitam ya, dia warnai dengan hitam. Tapi selain warna hitam ini tidak dipermasalahkan ya, jika tidak menghalangi, cat tersebut tidak menghalangi sampainya air ke rambut itu sendiri. Jadi kesimpulannya sama. Ya, kesimpulannya sama. Lah, bagaimana cara mengetahuinya ini menghalangi atau tidak? Tanya kepada ahlinya. Ya, tanya kepada ahlinya. Ya. Kalau saya pribadi bukan ahlinya, saya tidak pernah meneliti dan tidak mau apa namanya? Tidak mau mencoba-coba juga. Ya. Akhirnya apa yang dijelaskan oleh para ulama itu yang saya jelaskan. Saya tidak mau terlalu ini mana merek apa yang menghalangi, ya tipe apa yang menghalangi, itu tidak saya teliti. Mudah-mudahan nanti ada yang meneliti ya, supaya lebih jelas mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, bisa dipahami. Baik, Ustadz. Ya. Barakallahu fiik. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya boleh? Waalaikumsalam. Boleh, cuma sebentar, ya, sebentar saja. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya sudah, ya. Apa yang Allah kasih ke kita, ya sudah. Ya. Ada yang mau ditambah-tambah setel-setel sedikit, ya. Yang diperbaiki itu ibadahnya loh, ya. Ibadahnya, ketaatannya, ya. Kalau apanya ya sudah seperti ini saja. Lagian nanti mati, ya mati. Bagus pun bentuk Anda, buruk pun bentuk Anda akan dimakan cacing. Ya, cacing itu nggak akan milih, oh ini bagus tubuhnya, oh ini tampan orangnya, tidak saya makan. Kan bukan, tidak ada seperti itu. Ya. Bukan berarti saya langsung mengharamkan secara mutlak ya, kecantikan itu tidak. Tapi kalau saya pribadi menyarankan ya, hal-hal yang meragukan kita, bahkan baginda Rasulullah sendiri mengatakan, ya tinggalkan hal-hal yang meragukan Anda.
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya, kita ragu ini bagaimana hukumnya. Ya sudah, tinggalkan, apa faedahnya? Cat rambut, ya warna kuning. Ya, orang-orang Korea, orang-orang luar negeri, mereka cat rambut kuning, hijau, kelabu, cocok dengan wajahnya. Ya, bayangkan wajah saya seperti ini, ya saya cat rambut saya warna kuning, ya itu bagaimana bentuknya? Itu luar biasa sekali bentuknya. Ya. Jadi sesuaikan dengan keadaan, bahasa kasarnya seperti itu. Ya, dia tampan, warnanya dicat, ya dia memang wajahnya tampan. Ya, kita mau diwarnain apapun kepala kita ini, kalau sudah bentuknya seperti ini, produk lokal ya sudah seperti ini. Ya, artinya apa? Jangan insecure. Ya, jangan, ya sudah, terima saja. Ya, silahkan Sania. Itu cuma nasihat tambahan saja. Nah, Oke, baik Ustadz. Saya mau tanya masalah yang musik tadi yang di acara pernikahan. oh keyboard. Yeah. Termasuk keyboard itu hukumnya gimana ya Ustadz? Boleh merujaah kembali, saya lupa Ustadz. Masalahnya kalau di tempat saya tanpa musik itu malah dibilang aliran sebelah gitu Ustadz. Itu gimana hukumnya? Apakah emang di kita nggak boleh sama sekali pakai musik gitu Ustadz? Oke. Bicara tentang musik, musik itu ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Ya, di antara musik yang diharamkan itu adalah piano. Ya, ada senarnya dan senarnya itu melalui getaran. Beda piano dengan keyboard. Ya, tadi saya bilang keyboard. Kalau ini keyboard, ya keyboard, ya ada RR-nya dikit. Kalau yang saya bilang pertama tadi keyboard, ya keyboard. Jadi kalau keyboard ya yang seperti piano tapi dia bukan piano. Ini dia tidak akan berbunyi kecuali dia dicokkan ke listrik. Ya, kecuali dialirkan kepadanya listrik maka dia berbunyi. Ini tidak diharamkan. Ya, yang diharamkan itu piano. Ya, gitar. Ya, piano itu ada senarnya, gitar ada senarnya, biola itu ada senarnya, ini diharamkan. Ya, dalam ajaran kita itu diharamkan. Ya, yang saya maksudkan keyboard tadi, ya ini bagi orang-orang Sumatera mungkin tahu apa yang dimaksud dengan keyboard. Keyboard itu kalau sudah dikatakan keyboard pasti ada biduannya. Ya. Dan biduan itu apa? Kalau sudah dikatakan biduan, itu auratnya pasti terbuka. Ya, deskripsi biduan itu apa? Pada umumnya auratnya terbuka. Ya ini kan maksiat. Ya haram hukumnya. Ya haram hukumnya. Orang berbondong-bondong ke tempat kita untuk bermaksiat. Siapa yang menanggung dosanya? Kita. Yang datang bermaksiat, kita juga bermaksiat. Kenapa? Karena menyediakan fasilitas ya, yang di dalamnya terdapat maksiat, sehingga orang-orang berbondong-bondong ke tempat tersebut melihat maksiat ini. Terus yang berdosa siapa? Kita juga berdosa sebagai tuan rumah. Ini kalau sempat ya kajian ini sampai di kampung-kampung saya mungkin viral juga ini. Kalau kampung kami lebih viral Ustaz. Iya. Lebih viral lagi Ustaz. Apalagi masalah inai tadi Ustaz. Habislah kita Ustaz. Iya. Ya, tapi itu ya bagaimana? Tidak saya sampaikan tidak mungkin ya, ini apa? Para ulama menyebutkan. Ya, tidak saya sampaikan tidak mungkin. Iya, Tapi ya Ustaz, itu tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Ya, saya pertama kali setelah pulang dari Lebanon kebetulan diundang ya di acara pernikahan. Ya, sebelum keyboardnya main, saya ikut membantu ya bersih-bersih, nyuci piring, ya rewang lah, rewang. Bahasa Jawanya rewang, ikut bantu-bantu. Ya, ketika sudah dihidupkan tung 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 tung, ya saya pergi. Ya, saya pergi. Saya ingin menunjukkan ke orang-orang, ke masyarakat saya, bahwasanya ini diharamkan loh. Ya, makanya saya pergi. Ya, baterai saya pun sudah melemah. Ya, jadi
Ada metode, ada taktik yang bisa kita lakukan agar masyarakat itu faham tanpa kita katakan, tapi masyarakat itu faham ya bahwasanya ini tidak dibenarkan dalam ajaran kita. Ya, seperti itu. Jadi masalah hinai mudah, ya bagi laki-laki mudah. Pakai sarung tangan saja. Ya, pakai sarung tangan kan tidak kelihatan tangannya sudah berhinai atau tidak. Ya, malamnya ada acara tari hinai, ya. Pura-pura ketiduran, ya. Biarin saja mempelai perempuannya yang dihinai tangannya, kita pura-pura tidur, ya, kecapean atau apapun itu. Ya, semuanya bisa diakali. Ya. Yang lain, ini sudah lewat 13 menit. Semuanya paham ya, kesimpulannya apa yang kita sampaikan itu paham. Masya Allah, membahas wudhu saja ini beberapa pertemuan tidak selesai. Nah, adapun fardu wudhu yang keempat ini insya Allah, dan yang kelima dan yang terakhir ini akan kita habiskan di pertemuan selanjutnya nanti insya Allah taala. Nah, terkadang kemungkaran kalau kita diamkan ya itu akan semakin menjadi-jadi. Jadi kita perlu ya bertindak tapi dengan hikmah, dengan bijak. Ya itulah tugasnya seorang dai. Ya itulah tugasnya seorang dai, ya bijak dalam mengambil keputusan. Dia tahu kapan dia bertindak dan dia tahu kapan dia berbicara. Ya, saya tidak akan berbicara seperti ini kalau seandainya ada masyarakat kampung saya di sini. Ya. Dan mudah-mudahan tidak ada. Saya tidak tahu juga. Ini sepertinya tidak ada. Masyarakat kampung saya di sini sepertinya tidak ada. Namanya keren-keren soalnya. Kalau nama orang kampung saya biasanya namanya lebih ya Ino, Atan, nah itu orang-orang kampung saya. Ya, alhamdulillah tidak ada. Artinya apa? Perlu ya lihat waktu, ya ada taktik, ada uslub dakwah, ada taktik dalam berdakwah. Jangan langsung ya ceramah di masjid ini haram, ya tidak seperti itu. Ada taktiknya, ada taktiknya. Ya, yang lain. Semuanya jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau tanya Ustadz. Iya, silahkan. Jenggot yang tebal itu harus dibasuh semua, kena air semua atau hanya sebagian saja? Kalau jenggotnya tebal, sebentar Ustaz, ini saya ditelepon ini. Ya Allah. Nah, kalau oke, halo, jelas? Jelas. Ya. Jelas. Oke, kalau jenggotnya tebal, itu bagaimana? Dia cukup mengusap-usap bagian luarnya saja. Ya, kalau jenggotnya tebal. Tapi kalau jenggotnya tipis, dia punya kewajiban untuk menyampaikan air ke kulitnya. Bedanya seperti itu. Terjawab Ustaz atau saya tidak memahami pertanyaan? Mana tadi yang bertanya? Bisa diulang. Bisa diulang putus-putus. Iya, kalau jenggotnya tebal, ya dia hanya mengusapnya saja. Ya, mengusapnya saja. Ya, disunahkan seperti ini juga. Ya. Kalau jenggotnya tebal. Tapi kalau jenggotnya jambangnya ya, bukan jenggot di sini kan. Tapi kalau jambangnya tipis, ya dia wajib ratakan ya jenggotnya yang tipis ini tadi dengan air sekira air yang dia gunakan tadi itu mencapai kulitnya. Ya, bayangkan di sini ada bulu-bulu ya di muka saya ini ada bulu-bulu tapi tipis. Maka apa yang saya lakukan? Saya lakukan seperti ini. Ya, sehingga air tersebut sampai ya mengalir ke kulit saya. Tapi kalau seandainya jambang saya tebal segini umpamanya, maka apakah saya wajib ya untuk
mengalirkan air ke dalam jenggotnya sampai saya lakukan seperti ini, jawabannya tidak. Tapi yang saya lakukan adalah ya saya basuh bagian yang masih kelihatan. Kemudian ketika di jenggot apa yang saya lakukan? Saya usap gini ya. Nah, ya. Udah seperti itu saja. Artinya apa? Tidak wajib dia ya sehingga air masuk ke dalamnya itu tidak wajib. Bisa difahami? Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bisa. Kemudian pertanyaan yang terakhir, setelah ini kita tutup, saya juga terus ditelepon tadi tidak tahu masalahnya apa. Berapa kali sebaiknya anggota wudhu itu dibasuh? Yang wajibnya 1 kali, Bunda. Yang wajibnya 1 kali, 3 kali itu disunnahkan. Ya, yang wajibnya 1 kali, jika memang sudah ya cukup terkena semua, basuhan pertama itu sudah terkena semua, maka ini sudah cukup. Tapi kalau dia ingin mendapatkan sunnah, maka dia basuh kedua kali, kemudian dia basuh 3 kali. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Ini lagi. Barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita selanjutnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memudahkan rezeki kita, mengabulkan segala hajat baik kita, ya, melunaskan segala hutang kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya lupa. Ada undangan dari ini khusus bagi jamaah kita yang di Makassar. Saya lupa tadi bahwa besok setelah ba'da zuhur ada kajian offline di tempat bunda kita, Bunda Wahidah, yang akan dipimpin nanti oleh Al-Ustadz Kahfi. Jadi bagi bunda-bunda yang di Makassar, ya luangkan waktunya untuk belajar ilmu agama secara offline, dan itu lebih enak ya untuk bertanya dan lain sebagainya di tempat Bunda Wahidah. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.